masih apa ya, tidak relevan lagi gitu. Kami juga belum menyebutkan, mohon maaf, ini Dewan Penasihat di sini yang hadir Bapak Haji Rohiman, Bapak Haji Sukardi. Bapak Haji Sukardi mohon izin, beliau ada keperluan dengan keluarga. Kemudian Bapak Haji Arif sebagai Ketua RW, dan juga para anggota perwakilan dari RT. Setelah juga kita turut mengundang dari mantan Ketua DKM Pak Haji Kras. Dan sebetulnya ada beberapa game sudah jauh ini, Pak Haji Marmin, Pak Haji Saiful. Beliau menyampaikan juga salam untuk seluruh anggota, seluruh pengurus. Pak Bambang perlu disebut. Pak Bambang dari perwakilan RT 1. Pembina juga. Pembina grup. Ya. Terus kemudian Pak Sumanto ada masukan dulu dari nanti termasuk ke area ada, karena kita juga sebenarnya langsung mau menayangkan rencana program kita dari setiap bidang. Sudah ada di Excel, harus dibuka yang kita tampilkan, kita bahas dan kita diskusikan. Iya. Ya. Jadi intinya kita minta masukan, Pak, saran yang mesti kita dapatkan serta dari hasil evaluasi yang kita sudah kita diskusikan. Yang paling nanti adalah mungkin bukan paling ya, hal-hal yang terkait keseluruhan dari operasional atau krusial di kegiatan kemakmuran masjid kita. Dan jika ada terobosan lain yang kita perlu sama-sama sampaikan terkait kemarin sudah awal Januari tanggal 19 kita mendapatkan kondisi mapping daripada kebutuhan pembiayaan operasional kita selama setahun, dan kita sudah punya pendekatan atau sudah dijalankan dari Pak RW ke setiap RT 1, 2, 3 sudah minggu lalu, 45 barusan kemarin malam, dan sesudah itu juga untuk ketiga RT 8 6, 7, dan 8. Jadi nanti di Pak RW bisa menceritakan banyak terkait dengan hal ini. Kita sikapi, kita cermati, kita carikan pendekatannya, metode approach buat kita bisa menggalang tentunya dana yang ada di dalam masyarakat sebagai bentuk infak dan sedekah. Hal lain yang seingat saya nanti sebelum dibuka data ini adalah keinginan kita untuk memiliki atau mengakuisisi toko masjid yang saat ini dimiliki oleh para jamaah yang ada di lingkungan Taman Royal maupun yang ada di luar Taman Royal. Nah, ini juga kita perlukan langkah-langkah yang kira-kira juga di sini ada Qadarullah Pak Haji Didin yang saat kemarin kita tanggal 8 bersamaan sudah membahas hasil keuntungan yang dicapai oleh toko masjid kita. Dan juga kita sudah punya target dari nanti capaian di kedepannya serta ketentuan yang terkait di dalamnya untuk pengelolaan dari toko masjid tersebut. Itu poin yang berikutnya adalah kemakmuran masjid kita ini yang sudah berjalan saat ini, kita ingin lebih memasyarakatkan
masjid dan juga memastikan masyarakat dengan cara tadi itu program bersamaan dengan RW untuk menyapa dari masyarakat. Salah satu program pendekatan dan sebagainya. Kemudian ada hal lain yang terkait juga mengenai fasilitas prasarana dan fasilitas dan prasarana yang kita miliki ini, mesti kita perlu kita mungkin ada mapping atau ada plan program untuk jangka panjang yang mestinya kita sama-sama cari cara supaya kondisi masjid kita seperti kondisi awal yang kita sudah bangun dengan susah payah, dengan penuh dengan perjuangan, dan saat ini kondisinya kita perlu pelihara ke jangka panjang. Selain itu juga ini barangkali mengenai pengembangan fisik atau prasarana lain yang mungkin kita perlu sama-sama cari lagi, misalnya untuk perluasan dari area belakang yang mungkin kita bisa gunakan untuk peningkatan tempat tinggal marwah, peningkatan dari toko masjid, perubahan dari kondisi dapur yang bisa kita gunakan barangkali untuk kita sampaikan lesehan, kafe masjid. Yang kemarin ini kita ada waktu kapan Pak Handi, hari Sabtu ya, beberapa teman-teman bersama Pak Manto kan diskusi tentang program remaja anak dan balita di kafe Alifras, Komplek Garuda itu Masjid Alifras. Di situ sangat ya nanti kita bicara tentang jadi itu tadi Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir TPQ ya. TPQ ini kalau yang program lalu kelihatannya kita ingin membuat semacam sekolah madrasah ini, tapi kelihatannya apa dan bagaimananya kita tidak tahu. Apakah kita akan bentuk hal yang lain semacam PAUD dan sebagainya. Inilah kesempatan kita dalamnya ada dakwah, ada silaturahim, ada penyampaian agama syariat, ada pengajaran anak-anak, ada pendidikan. Tapi di dalamnya masih kurang bagaimana sosial kehidupan kita terpenuhi sebagaimana Nabi Muhammad SAW, bahwa agama Islam tidak hanya ibadah. Itu yang lain. Kemudian yang lain adalah Masjid Kuba didirikan, diperbarui, dibangun kembali oleh swadaya warga Taman Royal dulu. Pertanyaannya, milik siapa? Milik warga Taman Royal dulu. Pertanyaannya lagi, sekarang kondisi seperti apa? Kondisinya dari 2020 sekarang 2025 sudah 5 tahun. Andaikan itu rumah 5 tahun itu pasti sudah ada yang bocor, sudah ada catnya yang mungkin kurang-kurang, sudah ada pintunya yang rusak, sudah ada lantainya yang pecah, sudah ada lampunya yang kurang baik. Pertanyaannya, perlukah biaya? Perlu. Dari mana biayanya? Dari semua yang mau menggerakkan harta diri dan waktunya untuk kepentingan rumah ibadah kita. Ya semua itu kuncinya. Supaya apa? Gedungnya baik, pelaksanaannya, ibadahnya baik, pelayanannya baik, dakwahnya baik, semuanya menjadi baik. Ketika tim menjadi baik, maka masjid yang kita bayangkan seperti Joko Karyan itu akan terjadi di sana. Nah, untuk gerak seperti itu tidak bisa TKM sendiri atau pembina sendiri atau pengurusnya sendiri.
maka kita berkolaborasi yang bernama adalah pengurus daripada DKM dan juga para jemaah semua dan semua warga Taman Royal. Nah, kita coba isi sekarang, isi daripada dakwah yang terkandung untuk memanggil orang beribadah dan bertolakul ilmi di dalam Kuba. Maka yang pertama dihadirkan ustadz-ustadz yang kira-kira isi kandungan yang dibicarakan itu ada keruntutan, ada kebaikan, ada yang masuk logika pikir, termasuk juga syariat-syariat di sana masuk. Nah, kadang-kadang kita cermati dakwah itu bencang-bencang, ngomongnya seenaknya dewi gitu. Jadi didengar itu nggak enak, nggak urut gitu. Tapi saya alhamdulillah beberapa ustadz-ustadz sudah bagus, ya, yang ada bagus. Nah, yang belum nanti kita koreksi di situ. Saya hanya bicara garis besar aja, tidak kepada si A, si B tidak. Tapi yang kurang-kurang itu dikoreksi, untuk diganti dan diganti yang menjadi menyemangati kita. Yang makna kandungan pembahasannya, penyampaiannya adalah masuk dalam pemikiran kita sehingga menjadi timbul amal. Islam adalah agama yang amal, agama yang berbuat, agama yang mau melakukan sesuatu, bukan hanya agama yang untuk hanya ibadah toh. Jadi di Islam itu bagaimana kita beribadah korelasinya dengan kehidupan kita. Itu Islam. Kalau hanya orang ibadah nggak dinilai. Ketika dia ibadah saja nggak dinilai. Maka ibadah itu harus punya makna di luarnya, kegiatan-kegiatan aktivitasnya sehingga melekat pada kita. Itulah orang Muslim sebetulnya. Nah, itu juga baik yang nanti internal, baik saat kita juga sampaikan ibadah keliling di luar masjid. Kemudian kita juga punya ustadz-ustadz yang cukup baik di kita. Cara membina Islam itu adalah menumbuhkan yang muda atau menumbuhkan orang internal menjadi yang menguatkan daripada masjid kita. Contoh, imam kita ini bagus, tapi nggak pernah dikasih kesempatan berdakwah, menyampaikan keilmuan secara langsung. Slotnya nggak ada sama sekali. Imam kita, beliau sarjana, UIN, ilmunya bagus, hafiz Quran, cara konteks berpikirnya bagus, tapi nggak ada slot di situ. Kemudian Ustadz Akhil itu bagus, penyampaiannya bagus, semuanya bagus, kasih slot. Ustadz Agus kasih slot. Itu orang-orang sekeliling kita yang memang konteks ilmunya ada, dikasih slot supaya nanti bisa menguatkan daripada Kuba itu sendiri. Gak apa-apa, dia muda, namanya orang muda kan, biar punya kesempatan untuk berbicara banyak tentang agama, memberikan masukan ke kita. Kemudian yang lain adalah senior-senior kita. Mungkin kalau Pak Royman udah waktunya itu nyampaikan Jumat. Itu waktu Jumat udah waktunya. Karena itu udah jadi DKM berapa periode, udah kemudian itu udah waktunya, gitu. Yang lain adalah kegiatan-kegiatan sama ULP yang lebih diperbaiki lagi. Kemudian pelayanan kita terhadap jamaah diperbaiki lagi. Kemudian fasilitas. Tadi bicara tentang fasilitas. Alhamdulillah kalau fasilitas Kuba cukup baik, hanya perlu pemeliharaan. Tadi saya bilang pengecatan, Kuba ini udah waktunya dicat. Dinding-dindingnya, tiang-tiangnya sudah banyak dilendeti jadi burak. Lampunya sudah permanen, nggak putus itu lampu, aku kemarin cerita Pak Rono digosok itu bisa perbaiki, maintain gitu. Kemudian yang lain adalah bocor, sekarang ditangani. Alhamdulillah ada donasi yang Pak Agung cerita sama saya. Kalau mau bertindak ada yang ngasih, semoga Allah SWT yang mendonasikan sebesar 50 juta itu diangkat derajatnya, diganti daripada dananya yang masuk ke Kuba. Semoga Allah SWT berikan kamu yang besar kepada dijaga dan ganti rezekinya. Kemudian TPG itu juga sudah mulai catnya juga mulai nggak karuan, gitu kan, perlu dipelihara. Kemudian toko masjid berpikir bagaimana toko masjid hanya memberikan inputan, kemarin diceritakan hanya 800.000 bla 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 untuk bayar ini sehingga baliknya cuma 300.
saya punya ide kemarin, maaf, yang punya saham di TPQ, toko masjid ya, toko masjid bisa dikumpulkan seluruh warga Taman Royal 2 untuk diinfakkan ke masjid, sehingga nanti toko masjid itu kalau pada mau berkumpul suatu nilai tertentu, misalnya 80 juta, nanti diolah sama Pak Didit mungkin, jadi masjid bisa menjadi sebagian pemilik Pak Didit, gitu cara mereka berpikirnya gitu. Kemudian yang lain adalah area kita ini kalau ada kegiatan semacam hidup kurban, semacam kurang, Pak. Kemudian juga area kita ini kalau tempatnya marbot, tempatnya itu kayak kurang, sehingga perlu tanah kosong itu kita akuisisi, Pak. Kapan mulainya? Kalau nggak dimulai nggak jadi-jadi, nggak ketebeli. Kayak masjid dulu mau bangun aja, mau nggak dimulai tender ini, lelang ini, itu nggak akan jadi. Di agama itu kayak begini. Rasulullah SAW mendirikan masjid dari belara-belara kurma itu, jadi lama-lama jadi besar. Artinya kita memulai aja. Lelang nggak apa-apa, kapan selesainya lelang itu bawa alam, nggak apa-apa. Nanti tanah itu akan kebeli. Siapa tahu begitu lelang, kayak ini ada kubah rusak, butuhnya dana sekian, tiba-tiba ada jamaah dimudahkan oleh Allah Taala kasih 50 juta. Jadi kadang-kadang agama seperti itu. Gimana datangnya? Itu urusannya Allah. Urusan kita hanya berdua. Urusan kita merencanakan. Gitu. Jadi nggak usah takut ini nggak usah takut. Nanti suatu akan selesai sendiri. Kemudian artinya kita mau. Jadi agama ini sebenarnya kita mau. Kemudian yang lain adalah bagaimana dana-dana yang barangkali cukup sebutkan Dewan Pembina aja. Kalau mau disebutkan Dewan Pembina berarti sebutkan seluruh anggota Dewan Pembina. Karena saya mendengar tadi kebetulan saya setelah tidur bareng Pak Agung, ada informasi di belakang bahwa ada salah satu anggota Dewan Pembina nggak mau ikut ke sini karena dalam SKDKM tidak masuk. Sebenarnya DKM tidak mengurusi Dewan Pembina karena Dewan Pembina punya SK sendiri. Nah barangkali ini perlu nanti saya sampaikan juga ya kepada yang bersangkutan. Mungkin dia ya miskomunikasi aja dalam membaca SK-nya DKM. Mudah-mudahan beliau bisa mengerti. Saya berharap dia bisa hadir di sini. Kemudian yang kedua, program-program DKM yang akan kita bahas nanti itu seyogianya menjabarkan atau mengejawantahkan dari visi misi DKM yang ada di anggaran dasar dan rumah tangga. Saya sih yakin pasti akan menjabarkan itu karena kita dari program kerja periode-periode yang lalu juga tidak menyimpang dari itu. Kemudian yang ketiga, saya singkat aja. Saya sih berpikir setiap periode DKM itu punya program unggulan atau Pak Alun tadi ada program-program apa sih kalau istilahnya? Yang bisa dibanggakan, yang bisa diingat di periode yang bersangkutan. Periode yang ya bisa legacy itu. Jadi legacy Jokowi itu ya IKM gitu ya. Tapi kayaknya berat banget itu untuk jadi karena anggarannya nggak ada. Seperti Pak Prabowo kan punya program ya legacy makan siang gratis gitu. Nah DKM yang lalu misalkan maaf di periode saya yang pertama kita mencoba mendirikan gedung TPQ. Ya. Alhamdulillah kita berhasil. Ya. Dengan kekuatan yang terbatas dari kita, tapi kemauan yang keras, alhamdulillah Allah takdirkan begitu TPQ karena kita ingin anak-anak kita ya setidaknya di Royal 2 dan sekitarnya belakang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan alhamdulillah sekarang TPQ kita yang sudah kita sepakati menggunakan metode UMI menjadi rujukan dari masjid-masjid lain, sehingga saya senang setiap Sabtu dan Ahad banyak warga luar, mungkin guru-guru TPQ juga ya, Ngerang Raya
Sebanten. Sebanten. Alhamdulillah. Ini menjadi kebanggaan. Waktu saya hadir juga di acara TPQ yang mengundang Bumi Surabaya, Bumi Pusat, itu Kuba itu terbesar, gitu. Jadi menjadi kebanggaan juga buat kita menjadi contoh ya. Karena memang kita memiliki gedung yang cukup memadai. Strategis. Anak-anak pejabat Pemkot Tangerang juga banyak yang Ya, di sini. Satu persatu. Nah itu yang di periode pertama yang kita ingat dan ada bentuknya yang sampai sekarang. Mudah-mudahan kita seperti harapan Pak Sukadi tadi, gedungnya perlu kita perhatian juga. Santrinya banyak, sekarang udah 600 lebih ya, 600 lebih. Tapi gedungnya tidak kita perhatikan. Saya sih sering bilang ke Ibu Faiko, Ustazah Faiko, supaya TPQ bisa menyisihkan dana untuk seperti tadi, misalnya perawatan gedung minimal. Kemudian di periode kedua kita juga awalnya hanya bisa bermimpi, ya, memperbaiki, mengembangkan masjid yang dulu terus ya, lama di situ ya, masjid biru namanya. Oh hijau. Masjid hijau. Udah lupa saya namanya karena sudah diudah-udahan. Nah kita juga walaupun dalam kondisi terbatas karena waktu itu ada COVID juga, sehingga kita dirumahkan dan ya itu menjadi berkah buat kita sebenarnya. Saat kita tidak banyak berinteraksi di luar, kemudian di masjid juga demikian, maka kita bermusyawarah, ya sudah kita robohkan aja masjid ini dengan membangun yang baru. Tetapi kita langkahi gitu, sehingga di bawah bisa dipergunakan. Nah, hal-hal itu menurut saya bisa menjadi contoh ke depan. Seperti misalkan, taruhlah Pak Agung sekarang memotori satu misalkan. Kita sudah mendesain masjid ya, atau komplek masjid. Pertama ada menara masjid, sehingga kita dulu agar tidak mengganggu atau merusak taman yang ada atau bangunan yang ada, kita sudah bangunkan tuh fondasinya, ya, termasuk cakar ayam yang sudah ke atas, sehingga yang di atas apabila kita bangun bisa dibongkar, tapi betonnya cakar ayam itu sudah tinggal naikkan aja ke atas. Itu pertama. Yang kedua, misalkan BKM bisa menginisiasi, tadi sudah disinggung oleh Pak Agung, kita punya gedung TPQ yang cukup ya bagus lah menurut saya, tinggal kita kembangkan mungkin ke depan bagaimana itu bisa menghadirkan sekolah atau pendidikan formal, bisa SDIT, bisa PAUD dulu, atau bisa madrasah ibtidaiyah, sehingga yang menjadi bobot besar itu nanti jangan hilangkan uminya. Jadi pendidikan Al-Quran menjadi bobot besar di situ dengan metode uminya, sehingga kelas pagi itu adalah kelas pendidikan formal, ya, sehingga kita bisa daftarkan, bisa ke Dikbud kalau SDIT, bisa ke depan kalau itu madrasah ibtidaiyah, sehingga di samping kita mengangkat pendidikannya secara formal, mungkin tenaga pengajarnya juga bisa kita angkat, bukan hanya mendapat Bluetooth mode. Saya nggak tahu secara teknis, mungkin nanti di Pak Panda atau Pak Agus, praktisi pendidikan atau ada yang lain, itu bisa juga mendapat dana yang bisa menjadi ya kafalahnya para guru tadi, di samping dana-dana buat operasional sekolah. Nah, saya bermimpi itu dua ini yang bisa kita kerjakan ke depan, ya, yang menjadi kebanggaan periode Pak Agung dan kawan-kawan. Kita support dari Dewan Pembina. Di samping tadi ada program misalkan kita mengakuisisi warung Kuba, kemudian kita juga untuk mendukung, mensupport pendidikan formal tadi, kita
bangun juga sisi tempat wudhu ke arah utara, ke arah warung, sehingga misalkan di bawah ada kafe, tetapi tetap ustadznya punya tempat kan, sehingga di atasnya bisa kita bangun. Atau tanah kosong yang di sebelah Pak Umar itu bisa kita akuisisi juga, sehingga ustadznya pindahkan ke sana dan marbot ya. Sehingga yang bangunan lamanya kita bangun sebagai gedung atau penambahan kelas-kelas dari PPC atau pendidikan formal. Saya rasa itu dari saya. Intinya sih ujung-ujungnya kehadiran Masjid Kuba bisa memakmurkan masjid dan mensejahterakan umatnya yang goalnya adalah masuk surga bersama. Kita bersama di Masjid Kuba atau di Royal 2, kita juga bersama di Jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan program yang mau di ada galak. iya, cek mati mati bagus. Diskusi mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Masjid Kuba. Saya tidak membahas program yang lain, agenda yang lain di rapat kemarin, khusus untuk yang program infak jamaah kepada Masjid Kuba. Dari 2 kali pertemuan, hasilnya cukup bagus untuk warga atau pengurus RT yang hadir di dalam rapat tersebut. Karena penyampaiannya begitu detail. Alhamdulillah waktu di Balai Warga RT 03 ada Pak Kardi bisa menyampaikan sehingga message-nya sampai. Di RT 4 saya coba copy apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kardi di Balai Warga RT 3, dan itu pun kesannya mereka positif, bagus. Namun ternyata implementasinya ke warga saya, karena saya di RT 4 kebetulan dijadikan sebagai penasihat dan pembina, informasinya tidak seperti apa yang disampaikan di dalam diskusi kita di dalam rapat. Saya bisa bacakan ini sebentar. Salah satu contoh ini supaya menjadi evaluasi kita. Beruntungnya ini masih diumumkan di level pembina dan penasihat RT 4, belum ke warga, belum ke jamaah. Jadi informasinya yang disampaikan, notulennya ada di yang kegiatan Kuba itu di nomor 3. Pengurus BKM Kuba mengajak warga muslim RT 04 untuk berinfak rutin untuk kemajuan Masjid Kuba RP 50.000 per bulan per warga muslim melalui Korwil titik, cuma itu saja. Sehingga respon dari penasehat juga kurang bagus akhirnya. Nah, dengan cara seperti ini rasanya apa yang kita strategikan dengan Pak Agung waktu di masjid mesti per RT. Dan per RT itu yang ngelit adalah RT-nya sendiri mengundang warga. Kalau lewat tulisan mungkin akan seperti ini jadinya, tidak detail. Tapi ketika kita sampaikan maksud dan tujuan bahwa kita mengajak jamaah untuk berinfak itu maksudnya apa, dapat manfaat apa, tadi sudah dijabarkan sama Pak Sukadi dengan baik gitu ya. Itu mestinya disampaikan juga ke warga. Kemudian yang kedua, dengan kejadian tersebut saya melihat rasanya perlu juga nanti dikuatkan dengan surat dari BKM Kuba, menindaklanjuti pertemuan dengan warga, sosialisasi dengan warga bahwa ada kebermanfaatan dan lain-lain, mengajak warga jamaah untuk berinfak, ada sisi positif manfaat tersebut. Sampai dengan waktu kemarin itu disampaikan kita mati pun uang 50.000 yang sudah sampai ke Masjid Kuba dipakai buat maintenance masjid, dipakai pengajian dan lain-lain, pahalanya akan mengalir terus. Itu hal-hal yang cukup bagus sehingga bisa warga itu bisa mengerti.
Dibanding dengan kalau dengan narasi yang seperti tadi, jatuhnya seperti iuran lagi. Kalau jatuhnya seperti iuran, warga jadi berpikirnya, aduh naikin iuran bulanan RT aja, untuk naikin 20.000 aja udah banyak yang komplain, apalagi ini minta 50.000 gitu. Padahal narasi kebermanfaatannya belum sampai. Jadi saya cukup optimis karena melihat pengurus RT di sini pun sudah ada banyak gitu. RT 1 sudah diwakili ada Pak Yudi, RT 2 Pak Kardi, RT 3 ada Pak Andi, RT 4 saya bisa influence juga, RT 5 ada Pak Haji Rohiman, Pak Amir kemarin juga sama pengurusnya sudah menanggapi positif dan siap untuk ke sana. Namun kembali lagi seperti Pak Andi juga waktu itu kan kita perlu sosialisasi ke keluarga. Nah, RT 5, RT 6 belum ada di sini, RT 7 ada Pak Manto, RT 8 perlu bareng-bareng kita untuk masuk ke sana. Ada Pak Jamal, Pak Iwan, iya. Pak Indro. Nah, tapi di sana kayak kerajaan Kertanegara ini memang agak spesial juga, jadi dibantu dengan baik. Itu mungkin secara garis besar untuk yang kemarin disampaikan. Nah, kunci-kuncinya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pembina Pak Haji Rohiman, bahwa kita ingin mengajak warga itu tidak hanya targetnya adalah kita mau bikin legasi supaya masjid ini bukan inklusif, bukan hanya punya orang per orang yang itu lagi. Saya sangat yakin ketika mereka sudah mengerti tentang manfaat berinfak ini dan mereka merasa kalau sudah ikutan berinfak ke masjid dengan menyisihkan 50.000 per bulan, mereka akan mempunyai rasa memiliki yang cukup tinggi juga. Dengan rasa memiliki yang cukup tinggi, insya Allah mereka mulai bisa berjalan ke masjid. Lain-lainnya mungkin nanti dibahas secara teknis di program kerja masing-masing karena banyak catatan juga. Itu mungkin Pak Tum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.